semuanya, balik lagi bareng aku Rani Raj di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony. Nah, di video sebelumnya kita sudah mendengarkan lebih detail terkait dengan tipe-tipe audiens yang visual, auditory, dan juga kinestetik. Selanjutnya aku akan mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang sebelumnya aku sampaikan. Mungkin teman-teman di sini sekarang lagi sedang mengkotak-kotakan para audiens gitu ya, menjadi visual, auditory, dan juga kinestetik. Kira-kira kenapa sih berbicara secara langsung ya, satu orang itu akan lebih mudah dibandingkan public speaking? Kenapa sih kira-kira public speaking itu menjadi hal yang menakutkan sampai menjadi 1 dari 10 hal yang paling menakutkan di dunia? Karena komunikasi yang kita lakukan dilakukan dengan banyak orang. Untuk itu, sulit pastinya mengidentifikasi apakah penonton kita visual, kinestetik, atau auditory ya. Nah, pada tahun 80-an itu sebenarnya sistem representasi manusia itu sudah dikategorikan ya menjadi visual, auditory, kinestetik, olfactory, dan juga gustatory. Nah, olfactory dan gustatory ini adalah sistem penciuman dan juga pengecapan ya yang seringkali kalau dalam proses komunikasi itu dikesampingkan. Nah, tapi di awal tahun 80-an ini sudah banyak tulisan-tulisan yang kemudian menyimpulkan bahwa manusia tidak bisa dikategorikan atau dipisah-pisahkan ya menjadi salah satu sistem representasi saja. Karena kemungkinan besar manusia itu menerima informasi dengan menggunakan ketiga indera tersebut, atau kedua indera tersebut, atau mungkin satu. Tapi pasti ketiga-tiganya digunakan namun ada yang dominan. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sih kurang lebih manusia itu menerima informasi. Di sini sudah ada saya berikan contoh ya dari sebuah tulisan. Misalkan ketika ada pertanyaan yang muncul, do you like that dress? Atau apakah kamu menyukai gaun tersebut ya? Nah, kalau misalnya tipe yang auditory eksternal, itu akan mendengar pertanyaan tersebut. Jadi dia akan mendengarnya benar-benar dalam bentuk suara gitu ya. Sedangkan visually internal atau visual internal, dia akan mencoba untuk memvisualisasikan ya arti dari pertanyaan tersebut. Jadi dia akan memvisualisasikan artinya. Maksudnya apa ya ditanya kayak gitu ya gitu. Tapi dia akan membayangkan gitu ya. Ada juga tipe visual eksternal, dia akan benar-benar langsung melihat karena visual dan eksternal ya. Jadi dia butuh hal yang ada di luar dari dirinya ya. Jadi dia melihat langsung si gaun tersebut gitu ya. Suka nggak ya gitu ya. Dia langsung melihat ke arah gaun tersebut. Ada tipe juga yang visual internal constructed. Jadi dia membayangkan bagaimana jika dress tersebut digunakan oleh orang lain. Jadi misalkan ditanyanya langsung ditunjukin ya. Kira-kira kamu suka nggak sih dress ini? Nah, tipe si visual internal constructed ini akan membayangkan kalau dress tersebut digunakan oleh orang lain. Kira-kira seperti apa ya? Apakah saya akan suka gitu ya? Kalau tipe kinestetik, dia akan melihat dress tersebut dan dia akan kira-kira ada nggak ya perasaan-perasaan atau kayak ada kesan yang muncul dari dress tersebut gitu. Kalau misalnya, ini tipe kinestetik biasanya karena saya juga saya merupakan tipe kinestetik ya. Ketika kita melihat dress, dressnya lucu deh, misalnya vintage, jadi kayak video klipnya ini misalnya gitu ya, jadi kayak video klipnya Taylor Swift misalnya ya, di video yang ini gitu, kita akan kayak membangun perasaan tersebut. Atau dressnya lucu ya, kayaknya cocok kalau kita pakai buat photoshoot di let's say kota tua gitu ya, karena vintage. Jadi kita akan mencoba untuk mendapatkan internal feeling atau emotion yang terbangun ketika kita melihat dress tersebut. Kalau tipe auditory internal, nah ini auditory internal dialog, dia akan bertanya langsung ke dirinya. Jadi kalau teman-teman seringkali merasa suka bertanya dengan diri sendiri, nah mungkin teman-teman tipe auditory internal dialog. Jadi tadi sudah ada pertanyaan ya, sudah ditanya oleh orang lain, apakah kamu suka dress ini atau apakah kamu suka gaun ini? Dia akan bertanya lagi ke dirinya, saya suka nggak ya dress kayak gitu? Dia akan bertanya kembali dengan dirinya sendiri. Nah, yang terakhir itu ada tipe auditory eksternal. Dia akan langsung mereply gitu. Jadi ketika ditanya dia mendengar pertanyaan, apakah kamu menyukai dress tersebut? Dia akan langsung
akan langsung bertanya balik, kalau kamu suka nggak gitu ya. Nah, biasanya tipe auditory eksternal ini akan langsung merespon dengan menggunakan kata-kata juga. Jadi dari tabel ini menggambarkan bagaimana manusia itu memproses sebuah informasi itu tidak hanya melalui satu indera saja. Mungkin ketika kamu mendengarkan suatu informasi, kamu menangkapnya dengan sistem auditori kamu, lalu setelahnya kamu membayangkannya dengan sistem visual kamu, lalu kamu mendapatkan feelings, kamu mendapatkan kesan dari apa yang kamu bayangkan tersebut, itu akan masuk ke kinestetik dan kamu akan meresponnya. Respon ini bisa bermacam-macam ya, bisa berupa ucapan, bisa berupa tindakan, bisa berupa emosi gitu ya, yang kemudian juga akan menimbulkan persepsi lagi, apakah kamu auditori, kinestetik, atau visual ya. Lalu, tadi seperti yang saya sebutkan ya, tantangan dalam public speaking ini sebenarnya adalah bagaimana sih cara berbicara di depan umum dengan puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang yang memiliki sistem representasional yang berbeda. Karena tadi kita sudah mempelajari bahwa manusia kurang lebih memiliki 3 sistem representasional yang utama, lalu bagaimana kita menghadapi ratusan orang dengan sistem representasional berbeda. Apalagi setelah kita mengetahui bahwa sistem representasionalnya mungkin tidak hanya satu, mungkin dia kinestetik auditory, mungkin dia visual auditory. Itu menjadi tantangan tersendiri tentunya ya bagi seorang public speaker. Untuk itu, saran saya, kita harus tetap memaksimalkan semua elemen yang ada. Jadi tadi kan kita sudah belajar ya, kira-kira kalau orang visual itu bisa dimaksimalkan dengan cara apa sih? Orang kinestetik bisa dengan cara apa? Dan orang auditory dengan cara apa? Penting untuk seorang public speaker memaksimalkan, menggunakan dan memanfaatkan segala faktor, segala elemen yang tadi sudah kita bahas, mulai dari penampilan, mulai dari materi, kesiapan mental, lalu bagaimana suara kita, intonasi kita, pelafalan, pitch, lalu tone kita, sampai dengan ke bagaimana kita membangun hubungan personal atau personal touch ke audiens kita, sehingga semua audiens yang hadir pada saat itu dapat menerima informasi, gagasan, dan ide yang ingin kita sampaikan. Jadi boleh mungkin dikilas balik lagi video tadi ya, kira-kira apa saja yang harus dimaksimalkan? Karena seorang public speaker harus bisa meng-engage, harus bisa menjangkau, harus bisa meng-encourage semua audiensnya yang ada di ruangan tersebut atau yang berada di tempat tersebut. Sehingga jangan lupa boleh dimaksimalkan semua elemen yang kamu punya, semua media yang kamu punya untuk dapat menyampaikan ide, gagasan, visi, dan misi dari apa yang ingin kamu sampaikan dengan semaksimal mungkin. Nah, itulah tadi sistem representasional manusia. Semoga dengan insight yang tadi kita sudah sharing dapat memberikan manfaat untuk teman-teman dan semakin memperbaiki skill teman-teman dalam public speaking. Kita selanjutnya akan membahas hal yang lebih detail lagi dan lebih praktikal lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di course ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.